Ni hao ma. Apa kabar sobat pintar? Kali ini kita akan bahas sebuah negara di daratan Asia, lebih tepatnya yaitu Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok, atau bisa juga disebut Republik Rakyat Cina. RRC ini adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing, di mana negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, di mana ini menjadikannya sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah Mandarin. Nah, sobat pintar, kenapa kemudian Cina berubah nama menjadi Tiongkok? Jadi, nama Tiongkok ini dapat memiliki beberapa makna yang penting untuk dibedakan, supaya menghindari keambiguan atau keraguan-raguan. Sumbernya adalah dari bahasa Hokkien, Tiongkok, yang bermakna negara tengah, dan juga merupakan nama endonim dari negara yang menguasai Tiongkok daratan. Sobat pintar, negara ini didirikan pada tahun 1949 atau setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Nah, sekalipun seringkali dilihat sebagai sebuah negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walaupun ibu kotanya terletak di Beijing, tapi kota terbesar di Cina atau di Tiongkok ini adalah Shanghai. Tiongkok daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau. Sementara nama Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok. Tiongkok sendiri memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama dan belasan dinasti kekaisaran Tiongkok beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhannya. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978 oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Saat ini, Cina atau Tiongkok, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal, GDP dan PPB, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok sendiri adalah negara yang memiliki senjata nuklir, juga memiliki tentara aktif terbesar di dunia dengan belanja militernya yang terbesar kedua di dunia juga. Republik Rakyat Tiongkok bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971, di mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai negara yang paling besar di dunia, Tiongkok pernah mengadakan Olimpiade Beijing pada tahun 2008, di mana itu dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 24 Agustus 2008, di mana saat itu mereka menyelenggarakan Olimpiade yang termegah dan terbesar pada zamannya. Cina terkenal juga dengan sebutan negeri tirai bambu, di mana hewan yang sangat terkenal juga dari situ yaitu hewan panda. Bicara sebuah negara yang besar, tentu kita tidak bisa melepaskan dengan olahraga yang terbesar, yaitu sepak bola. Nah, di sana liga sepak bolanya dinamakan Liga Super Tiongkok atau Chinese Super League atau CSL. Klub-klub yang terkenal diantaranya adalah Guangzhou Evergreen, Shandong Luneng, Beijing Guan, Shanghai SIPG, kemudian Shenzhen Jialinbao. Pada perkembangannya, banyak pemain-pemain kelas dunia yang didatangkan ke klub yang ada di Cina tersebut. Beberapa pemain kelas dunia yang bermain di Liga Cina diantaranya adalah Paulinho, kemudian Alexander Pato, Yannick Carrasco, Stephen El Shaarawy, Ezequiel Lavezzi, Hulk Oscar, Marouane Fellaini, dan lain sebagainya. Tentu imbalan bayaran yang tinggi membuat Carlos Tevez dan kawan-kawan yang notabene pemain-pemain kelas dunia ini mau bermain di Liga Cina. Kekuatan finansial sangat mendukung untuk klub Cina bisa berkiprah lebih di dunia persepak bolaan. Kita lanjut ke makanan. Banyak sekali makanan-makanan Cina yang kemudian ada di Indonesia yang kita tahu selama ini sering kita konsumsi. Di antara adalah lumpia. Lumpia ini sebenarnya berasal dari kata lumpia, tapi karena lidah orang Indonesia makanya berkembang menjadi lumpia. Kemudian ada sapo tahu. Jangan lupakan pula dimsum. Ada bebek peking,
bakpao, makanan fenomenal. Ini ternyata juga berasal dari Cina. Lalu ada fuyung hai, sejenis telur yang dimasak dan dikemas sedemikian rupa menjadi lebih menarik. Kemudian ada capcay, dan salah satu yang lainnya adalah ifumi. Ini makanan mie yang sangat terkenal juga di Indonesia. Nah, sobat pintar, ada satu lagi budaya Cina atau sesuatu yang besar di Cina yang kemudian ketika perayaan hari-hari besar Cina itu akan selalu ada, yaitu barongsai. Barongsai di Indonesia juga sangat terkenal, apalagi tentunya semua kita tahu bahwa banyak keturunan Chinese yang kemudian tinggal di negeri Indonesia ini. Kemudian kita akan mempelajari bela diri. Bela diri yang ada di Cina itu ada beberapa. Yang sangat terkenal tentu saja adalah kungfu. Tapi sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa kungfu ini terdiri dari berbagai macam aliran. Jadi perlu saya jelaskan di sini. Salah satunya adalah Wing Chun, di mana Wing Chun ini seni bela diri yang mengutamakan kecepatan pukulan beserta tendangan. Wing Chun sendiri sangat cocok untuk digunakan di pertarungan jarak dekat, lalu menangkis serangan secara beruntun. Kemudian yang kedua ada wushu. Wushu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan gerakan fisik dan kekerasan saja, tetapi juga melibatkan pikiran. Wushu mempelajari seni olahraga, kesehatan, bela diri beserta mental. Kemudian ada baguazhang. Ini tentu satu hal yang masih belum banyak kita tahu. Jadi baguazhang ini adalah seni bela diri yang memusatkan pada bagaimana cara melawan musuh dengan menggunakan telapak tangan terbuka. Berbeda dengan seni bela diri pada umumnya yang menggunakan tinju dan tenaga yang sangat besar. Kemudian ada Xingzi. Xingzi sendiri merupakan seni bela diri yang berfokus pada penggunaan tinju seperti splitting fist, trailing fist, closing fist, dan crossing fist. Selain itu, Xingzi juga mengajarkan gerakan yang diadaptasi dari berbagai hewan dan kemudian dikomunikasikan dengan gaya pertempuran yang khas. Yang terakhir ada Tai Chi Guan. Tai Chi Guan merupakan seni bela diri Tai Chi, sebuah seni bela diri yang tidak hanya fokus untuk bertarung, tetapi lebih mengutamakan keterangan batin, pernafasan, serta kesabaran. Di Indonesia sendiri, seni bela diri Tai Chi sering diadaptasi, kemudian sering dijadikan juga sebagai sarana olahraga yang menyehatkan. Demikian Sobat Pintar, info kali ini sekilas tentang sebuah negara yang namanya Cina, kemudian sekarang berubah menjadi Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok. Jangan lupa Sobat Pintar, kalau Sobat Pintar ingin berkunjung kemanapun termasuk ke negeri Cina dan situasi dan kondisi seperti ini, jaga selalu kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa di negara berikutnya. Ciao.